Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi November 2023 mencapai 0,38% secara bulanan dan 2,86% secara tahunan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Edi Mahmud menyatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen secara tahunan dari 115,64 menjadi 116,08. Jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, tembakau 6,71%. Sementara itu komoditas penyumbang inflasi secara bulanan terbesar adalah cabai merah dengan andil inflasi 0,16%, cabai rawit 0,08% dan bawang merah 0,03%. Sementara dari 90 kota tercatat seluruhnya mengalami inflasi. Berdasarkan provinsi, inflasi tahunan di Sumatera terjadi di Tanjung Pandan 5,89%. Tertinggi di Kalimantan ada di Kota Baru 3,85%, sedangkan inflasi tertinggi di Jawa ada di Sumeneb menyentuh 5,51%. Aktivitas manufaktur Indonesia mulai membaik pada November 2023 setelah ambruk dalam 2 bulan sebelumnya. Purchasing Managers Index atau PMI oleh S&P Global mencatatkan aktivitas manufaktur naik tipis ke angka 51,7. Angka ini merupakan perbaikan setelah indeks PMI terjun ke 51,5 pada Oktober 2023, level terendah dalam 5 bulan terakhir. PMI sempat jatuh selama 2 bulan beruntun pada September dan Oktober 2023. PMI manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif selama 27 bulan terakhir. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50 maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi. S&P Global menjelaskan kenaikan PMI ditopang oleh meningkatnya pesanan baru. Pesanan naik didukung oleh perbaikan kondisi permintaan dan ekspansi basis pelanggan. Kendati demikian, pertumbuhan pesanan menjadi yang paling lambat selama periode 6 bulan terakhir, terutama permintaan asing. Permintaan untuk ekspor baru melandai selama 2 bulan berturut-turut di tengah laporan upaya mengurangi stok di beberapa klien. Pengumuman Pertamina kembali menurunkan harga BBM non-subsidi. Harga baru BBM Pertamina berlaku efektif mulai Jumat 1 Desember 2023. Mengekor perusahaan minyak plat merah, Badan Usaha Swasta Penyalur BBM juga turut menurunkan sejumlah harga jenis BBM mereka. Penurunan di kisaran Rp50 hingga Rp1.550. Hanya Revo 90 setara Pertalite yang tidak berubah dari harga sebelumnya. Namun demikian, harga BBM bersubsidi yakni Pertalite belum ada peluang turun. Harga Pertalite saat ini dibanderol Rp10.000 per liter. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengonfirmasi harga minyak dunia masih tinggi, sehingga peluang Pertalite untuk turun masih jauh. Badan Pusat Statistik mengungkapkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus telah melewati masa sebelum pandemi COVID-19, baik secara bulanan maupun kumulatif sepanjang 2023. Jumlahnya mengalami peningkatan. Data BPS menyatakan jumlah perjalanan Wisnus sebanyak 62,70 juta pada Oktober 2023. Secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2023, tercatat sebanyak 688,78 juta perjalanan. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi COVID-19 atau 2019, yaitu 589,77 juta perjalanan. Daerah tujuan utama perjalanan Wisnus sepanjang Januari hingga Oktober 2023 didominasi ke Pulau Jawa, 74,11%. Dengan Jawa Timur paling banyak dikunjungi dengan tujuan ke Surabaya dan Malang, 25,28%. Bogor dan Bandung, Jawa Barat
18,36%, dan Semarang, Jawa Tengah 14,28%. Seorang hakim federal di Montana menolak undang-undang yang melarang aplikasi TikTok di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Alasannya hal itu melanggar hak kebebasan berbicara pengguna. Hakim Donald Malloy mengeluarkan perintah awal untuk memblokir larangan terhadap aplikasi milik China ini dengan mengatakan larangan negara tersebut melampaui wewenang pemerintah pusat dan melanggar hak konstitusional pengguna. TikTok mengatakan dalam banding di pengadilan bahwa mereka belum membagikan dan tidak akan membagikan data pengguna Amerika Serikat dengan pemerintah China. TikTok tegas dengan mengambil langkah-langkah substansial untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna TikTok di seluruh dunia. Sementara itu, kantor Jaksa Agung Negara bagian Montana yang membela pemblokiran TikTok dengan alasan kekhawatiran tentang data pribadi pengguna Montana dan potensi mata-mata China belum berkomentar dengan hasil keputusan hakim tersebut. Sebelumnya, TikTok menggugat Montana pada bulan Mei lalu yang berupaya untuk memblokir TikTok di negara bagian Amerika Serikat dengan beberapa alasan. Pengguna TikTok di Montana juga mengajukan gugatan untuk memblokir larangan tersebut.